Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dianugerahkan segala hal yang kita butuhkan di sepanjang hari ini. Baik kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat untuk menyelesaikan berbagai perkara. Bersama-sama Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami semua pagi hari ini dikaruniakan kehidupan yang baru, nafas yang baru, kekuatan yang baru, bahkan penghiburan serta hikmat disediakan bagi kami untuk dapat melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini dengan penuh pengucapan syukur. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami yang terbatas, kami yang penuh dengan kelemahan, Tuhan Yesus ajar kami. Roh Kudus berikan pengertian kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami wujudkan, nyatakan dalam laku hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-12. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani, ia mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati supaya jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan jatuh. Dalam sebuah cerita yang disebut sebuah mitologi, atau cerita di mana satu karangan yang ditulis oleh Homer
pada tahun 800 sebelum Masehi. Di sana diceritakan tentang perang Troya. Bagaimana tentara Yunani itu setelah 10 tahun mengepung kota Troya, mereka tidak kunjung dapat mengalahkan, menaklukkan dan menguasai kota Troya. Berbagai macam cara dalam peperangan demi peperangan, tentara Yunani ini tidak dapat menguasai kota Troya. 10 tahun mereka berjuang dan itu selalu gagal. Maka kemudian sang jenderal punya ide, punya gagasan bahwa mereka akan melakukan strategi perang kuda Troya yang sangat terkenal itu, yaitu mereka kemudian mundur. Mereka mundur dari peperangan, dari mengepung kota Troya dan memberikan hadiah kepada penduduk kota Troya patung kuda dari kayu yang sangat besar. Ketika kemudian patung kuda itu diletakkan di pintu gerbang kota Troya, dan tentara Yunani itu kemudian mengundurkan diri, mundur dan meninggalkan pulau itu, wah, penduduk kota Troya kemudian menjadi senang. Mereka berhasil bertahan. Mereka kemudian membuat tentara Yunani itu mundur. Mereka begitu senang, mereka begitu bahagia. Bahkan tentara Yunani ini meninggalkan hadiah buat mereka, yaitu sebuah patung kuda dari papan kayu yang sangat besar, yang sangat mewah, yang sangat megah. Masyarakat kota Troya begitu senang, bersukaria. Mereka bangga bahwa mereka dapat bertahan puluhan tahun dari serangan tentara Yunani. Ketika dilihat bahwa tidak ada lagi tentara Yunani yang ada di depan, yang mengepung mereka, bahkan memberikan mereka hadiah, maka dibawalah masuk patung kuda Troya itu ke tengah kota. Mereka bangga, kita hebat, kita kuat, kita tangguh, dan sekarang kita punya hadiah atas keberhasilan kita. Tetapi ketika pada waktu malam, ketika rakyat Troya itu kemudian tidur terlelap, mereka tidak sadar bahwa di dalam patung kuda kayu itu, di dalamnya ada sekelompok tentara Yunani yang terpilih, yang khusus diselundupkan masuk ke kota Troya melalui patung kuda hadiah yang diberikan kepada masyarakat kota Troya. Tentara Yunani itu kemudian membuka pintu gerbang pada waktu malam, dan kemudian tentara Yunani yang nampak undur ternyata mereka bersembunyi di sebuah pulau yang dekat. Dan pada malam itu mereka, tentara Yunani ini, menyerbu, menyergap dan menyerang masuk ke dalam kota Troya. Dan akhirnya kota Troya itu ditaklukkan, dikuasai oleh tentara Yunani. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita belajar acap kali kita menganggap diri kita kuat. Kita menganggap diri kita tuh berhasil, kita tangguh, dan kemudian kita tidak mewaspadai adanya pencobaan-pencobaan yang datang menyelinap dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi jatuh. Maka di dalam ayat ke-12 dikatakan demikian tadi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, gereja yang besar, gereja yang megah, di mana ada banyak karunia-karunia yang ada di sana. Tetapi dalam kesombongan mereka,
Paulus mengingatkan, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. Berhati-hati, jangan jatuh. Karena pencobaan itu selalu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Jemaat di Korintus ada jemaat yang kita kalau membaca di sana, jemaat yang sombong oleh karunia-karunia yang mereka miliki. Jemaat yang sombong bahwa saya lebih baik daripada golongan yang lain. Memandang rendah kepada mereka yang miskin, hanya kumpul di antara orang yang kaya. Merasa diri ini kuat, rohaninya tinggi, rohaninya hebat, sehingga kalau kita membaca ada teguran yang keras dari Paulus. Bahkan di antara mereka ada orang-orang jemaat Tuhan yang sudah jatuh di dalam dosa. Paulus memberikan satu gambaran bagaimana kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah yang sudah dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir, menjanjikan kepada mereka satu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan mereka tempati. Tentu saja bangsa Israel itu senang ketika dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Dan mereka melihat bagaimana Allah itu memelihara dengan tiang awan, tiang api yang menyertai kehidupan mereka hari demi hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kesulitan demi kesulitan itu mereka alami, dikatakan mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka melawan Allah, melawan Musa. Hai Musa, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati? Bukankah lebih baik kami mati di Mesir? Di sini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lebih baik kita pilih pemimpin yang baru dan kita kembali ke Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu teriakan minta tolong mereka. Tetapi ketika Tuhan Allah memimpin mereka, ada kesulitan, ada pencobaan. Mereka mundur, mereka kalah. Bahkan ketika mereka diperhadapkan bahwa di dalam tanah Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang besar, yang raksasa. Mereka mau mundur, mau balik. Bahkan mereka ketika menanti Musa yang tidak kunjung turun dari Gunung Sinai, membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya. Dan ada banyak dalam kehidupan bangsa Israel kalau kita membaca dalam kitab Bilangan, kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel ini, umat pilihan Allah ini yang sudah dibebaskan oleh Allah ini, mereka gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka gagal untuk meyakini bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai langkah kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, kita punya pengalaman yang sama. Ketika kita mengalami keberhasilan, puncak karir kita ada dalam kemakmuran, kesejahteraan yang lebih daripada kebanyakan orang, atau bagi kita satu keadaan yang lebih baik, kita kemudian menjadi sombong. Kita menjadi tinggi hati, kita tidak lagi mewaspadai adanya pencobaan-pencobaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Ketika ditanya bagaimana kehidupanmu sebagai orang Kristen, oh baik, baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Ini satu tanda awas untuk setiap kita. Ketika kita merasa bahwa jalan ini baik, jalan ini adalah jalan yang lancar, maka kita menjadi tidak lagi waspada. Kita melihat dalam berbagai
berita bagaimana terjadi banyak kecelakaan di jalan tol. Lancar, mulus, lurus, tidak banyak ada kendaraan di sana. Tetapi acap kali ada kecelakaan terjadi ketika mereka kemudian tidak berhati-hati. Mereka ngebut karena jalan ini baik, lurus, mulus. Atau ketika merasa capek tapi terus berjalan merasa bahwa ini jalan yang baik, jalan yang lurus dan tidak banyak kendaraan, membuat tidak waspada di tengah rasa lelah dan kantuk yang ada. Akhirnya kecelakaanlah yang terjadi. Demikian juga kita orang Kristen. Ketika kita menganggap diri kita tuh kuat secara rohani, kuat iman kita, kemudian kita tidak waspada, maka Paulus berikan nasihat kepada kita, hati-hati jangan jatuh. Ketika engkau berdiri teguh, berhati-hatilah, karena engkau bisa jatuh dalam berbagai rupa-rupa kesulitan yang engkau alami. Seorang pemuda ketika dia remaja yang saya pernah kenal, dia aktif di gereja, dia melayani sebagai pengurus komisi, giat untuk melayani, setia beribadah. Dan ketika dia kuliah, dia menyelesaikan kuliah itu tepat waktu dengan nilai yang memuaskan, membuat pemuda ini merasa bahwa kehidupannya ada dalam anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu hebat dalam kehidupannya. Merasa imannya itu tangguh dan kuat. Hingga satu hari pemuda ini didiagnosis satu sakit yang cukup berat. Dan apa yang terjadi? Ketika dokter menyampaikan sakit yang dideritanya, pemuda ini berubah. Dia menjadi marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan saudara seiman, menyalahkan pendetanya. Dan tidak lagi berseru kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Karena dia menjadi seorang yang sombong rohani. Dan ketika pencobaan itu datang, dia tidak waspada dan dia gugur dalam imannya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika kita berdiri teguh, berhati-hatilah, jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita menjadi seorang yang sombong rohani, sehingga ketika pencobaan itu datang, kita tidak siap dan kita gugur dalam iman kita. Terus kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, tambahkan iman. Manusia batinnya kita diperbarui hari demi hari untuk setia kepada Yesus Kristus dalam berbagai perkara sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui acap kali kami menjadi tinggi rohani, sombong rohani, menganggap kami punya level rohani yang tinggi, menganggap kami punya iman yang teguh, yang kokoh, sehingga kami tidak waspada, tidak berhati-hati untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena menganggap diri kami sudah kuat, sudah tangguh. Dan ketika pencobaan itu datang, kami gugur, kami menjadi ragu, kami acap kali kalah menghadapi pencobaan. Tuhan, ampuni kami, ajar kami
untuk setiap hari memeriksa dalam hati kami untuk mengkoreksi apakah kami merindukan Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Acap kali keberhasilan, kejayaan, kekayaan, nama baik, ketenaran, kemakmuran membuat kami menjadi sombong rohani dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa bersama-sama hari ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus ajar kami kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami tidak tinggi hati sombong rohani, dan punya sikap hidup berhati-hati, jangan jatuh di dalam dosa dan kegagalan mengikut Yesus. Serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau akan membuat berhasil segala usaha kami, baik dalam keluarga, studi, usaha pekerjaan kami, bahkan dalam setiap perjalanan kami. Tuhan Yesus karuniakan keselamatan. Berdoa untuk setiap anggota keluarga dari Sobat Messenger, berkati keluarga demi keluarga, satu demi satu, dalam berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan Yesus berikan kesembuhan, pemulihan, bahkan jalan keluar dalam berbagai beban kehidupan, pergumulan, perkara yang kami hadapi. Tuhan karuniakan hikmat jalan keluar, bahkan kekuatan untuk kami dapat menanggung segala perkara. Sembuhkan bagi kami yang sakit, hiburkan kami yang bersusah hati. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap lembaga pendidikan Kristen yang ada dari tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus akan mencukupkan berbagai operasional pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan. Berkati para guru dengan kreativitas, kasih, hikmat, kesabaran dalam mendidik, mengajar, memperlengkapi, membekali setiap peserta didik, bahkan menjadi teladan iman bagi setiap peserta anak didik. Mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pimpin masa depan setiap anak-anak. Berkati untuk lembaga pendidikan Kristen yang ada dari tingkat SD, TK, playgroup, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua adalah alat Tuhan untuk membekali generasi muda kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjadi otoritas dalam kehidupan mereka hari demi hari. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan karuniakan keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Kami yang majemuk, yang beragam, tapi sungguh kami diikat satu Indonesia. Kami belajar saling menghargai, saling mengasihi, hidup toleran dalam berbagai keberagaman, baik agama, suku, bahasa, budaya, ras. Kami hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan dalam berkiprah di negara Indonesia. Ajar kami untuk melayankan kasih, membawa damai, dan kabarkan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus dengan hikmat, dengan kasih. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, acap kali ada keberhasilan, ada kejayaan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan, kehidupan yang baik yang membuat kita acap kali menjadi tinggi hati, sombong rohani.
kita merasa diri kita kuat, sehingga kita tidak mewaspadai. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita jatuh karena kita sombong rohani. Teruslah membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Bahkan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui peribadahan dan doa, kita diajar untuk senantiasa bergantung, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.